Di episode sebelumnya, perang antara Thorkel melawan Floki sudah selesai. Berkat prestasinya Sigurd, Asgerd akhirnya memberikan hadiah kapal kepada Sigurd. Dengan begini, Sigurd bisa kembali ke Islandia. Di tempat lain terlihat Thorkel yang mengajak Thorfinn ke suatu tempat. Dan Thorfinn diikuti oleh Hildudo, Gudrid, dan Einar. Gudrid dan Einar cemas karena Thorkel membawa 2 kapak. Thorfinn meminta semuanya untuk tenang. Di sini Thorfinn cuma mau berbicara dengan Thorkel, dan Thorfinn meminta teman-temannya menunggu di kapal. Gudrid marah karena lagi-lagi Thorfinn berusaha menyelesaikan semua masalah sendirian. Thorfinn bingung menjawab apa, tapi tiba-tiba terdengar suara gaduh dari benteng Jomsborg. Thorkel berkata kalau itu pasti pertarungan. Para prajurit itu tidak akan bisa menuruti perintah Thorfinn begitu saja. Mereka pasti akan bertarung sampai pikirannya tenang. Tapi kebanyakan dari mereka masih lelah. Jadi pasti keributan itu akan segera berakhir. Thorkel kembali berjalan dan akhirnya apa yang dicari Thorkel sudah ketemu. Thorfinn mendatangi Thorkel dan ternyata yang ada di sini adalah makamnya Thors. Tapi di sini hanya ada tanah yang datar dan juga lapang. Dan kuburan Thors hanya ditandai dengan batu. Perasaan Thorfinn campur aduk berada di sini. Thorfinn lalu bertanya kenapa ada banyak batu berserakan di sini. Thorkel tidak tahu kenapa. Saat Thorkel kesini 10 tahun yang lalu kondisinya sudah seperti ini. Dahulu Thorkel mengadakan upacara pemakaman dengan mengirimkan kapal ke laut. Setelahnya dibuatkan makam di sini. Tapi sepertinya Floki sudah menghancurkan makamnya. Jadi yang tersisa di sini hanyalah batu yang berserakan. Kemudian ada angin yang lewat di sini. Perasaan Thorfinn masih campur aduk. Thorfinn teringat perkataan Thor saat Thorfinn masih kecil. Thor pernah berkata kalau Thorfinn tidak punya musuh dan tidak ada siapapun yang harus Thorfinn lukai. Thorfinn akhirnya paham kalau itu adalah kalimat yang luar biasa. Thorfinn berharap bisa hidup dengan prinsip itu, tapi menjalankannya begitu sulit. Einar mengingatkan Thorfinn tentang Vinland, dan mereka harus membangun negeri yang damai di sana. Thorkel baru tahu kalau Thorfinn ingin pergi ke Vinland. Thorkel bertanya apa yang Thorfinn rencanakan ke depannya. Thorfinn berkata kalau dia sudah tidak mau berperang lagi. Jadi Thorfinn akan kabur ke Vinland dan membangun negara yang damai dan jauh dari peperangan. Thorkel tertawa mendengar impian Thorfinn. Thorkel sangat yakin kalau negara yang damai itu mustahil. Dimanapun itu, jika ada banyak orang yang berkumpul, cepat atau lambat perang akan terjadi. Itulah yang Thorkel yakini sebagai veteran perang. Thorfinn tidak menanggapinya. Kemudian Thorkel menantang Thorfinn untuk bertarung. Ternyata bantuan Thorkel sebelumnya tidaklah gratis. Thorkel mau membantu Thorfinn dengan syarat Thorfinn harus bertarung dengan Thorkel. Dan sekarang adalah saatnya Thorfinn membayar hutangnya. Thorkel juga sudah menyiapkan 2 pisau untuk Thorfinn gunakan. Gudrid dan Einar sangat kaget mendengarnya. Gudrid protes kenapa Thorfinn membuat perjanjian seperti ini. Kenapa Thorfinn selalu masuk ke dalam situasi yang berbahaya. Thorfinn merasa hanya inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Baldur. Jika hanya kekuatan Thorfinn sendiri, Thorfinn tidak yakin bisa menjinakkan Jomsviking. Kemudian Gudrid bertanya pendapatnya Hildudo. Hildudo sendiri tidak mau ambil pusing dengan apa yang Thorfinn putuskan. Hildudo hanya ingin mengawasi Thorfinn. Dan jika Hildudo merasa Thorfinn sudah melanggar janjinya, Hildudo akan langsung membunuh Thorfinn. Dari sini bisa diartikan kalau Thorfinn membunuh Thorkel, Hildudo akan membunuh Thorfinn. Tapi Gudrid juga tidak yakin apa Thorfinn bisa selamat menghadapi Thorkel. Gudrid menyuruh Thorfinn untuk kabur, tapi Thorkel tidak akan membiarkan Thorfinn kabur begitu saja. Thorfinn menyuruh Gudrid untuk tenang, dan Thorfinn berjanji akan mengalahkan Thorkel tanpa membunuhnya. Tapi Gudrid malah tambah marah dan Gudrid mendekati Thorkel. Gudrid langsung memukul Thorkel, tapi tentu saja pukulan Gudrid tidak terasa sama sekali bagi Thorkel. Gudrid mencoba merebut pisau dari tangannya Thorkel.
Tapi Torkel terlalu tinggi bagi Gudrid. Gudrid sudah tidak tahan lagi. Gudrid tahu kalau Thorfinn berusaha menjadi orang yang lebih baik. Tapi kenapa selalu saja muncul orang-orang aneh yang mengganggu? Mendengar celotehan Gudrid membuat Torkel menyadari sesuatu. Torkel lalu bertanya apa Gudrid mencintai Thorfinn. Dengan wajah yang merah Gudrid menjawab, "Iya, aku mencintai Thorfinn. Ada masalah dengan itu?" Torkel jadi gemes dan mulai menggoda Gudrid. Torkel bertanya apa yang membuat Gudrid mencintai Thorfinn. Tapi Gudrid tidak mau mengatakannya. Gudrid hanya meminta pisau itu diberikan kepadanya. Torkel melihat ada tekad besar dari Gudrid. Terlebih Gudrid juga berani mengungkapkan rasa cintanya. Torkel mengapresiasi keberanian Gudrid. Dari situ Torkel memutuskan untuk menunda pertarungannya dengan Thorfinn. Dan Torkel juga menyuruh Thorfinn untuk menikahi Gudrid. Setelahnya Torkel pergi dari sini. Tapi Torkel mengingatkan Thorfinn kalau hutang pertarungan akan Torkel tagih suatu saat nanti. Akhirnya Torkel sudah pergi. Kemudian Einar menyuruh Thorfinn mengatakan sesuatu kepada Gudrid. Tapi Thorfinn tidak tahu harus mengatakan apa. "Sungguh terlalu kamu, Thorfinn." Gudrid sendiri wajahnya sangat merah dan Gudrid tidak berani melihat wajahnya Thorfinn. Di sisi lain ternyata Sigurd dan Olem menguping pembicaraan Torkel dan Gudrid tadi. Dan Sigurd juga mendengar kalau Gudrid mencintai Thorfinn. Olem bertanya apa yang akan Sigurd lakukan selanjutnya. Kalau diingat-ingat lagi, kisah Sigurd sangatlah berat. Mulai dari istrinya yang kabur, kapalnya dicuri dan dibakar, sempat menjadi budak, terluka parah karena perang, dan sekarang ditambah istrinya malah mencintai pria yang lain. Sigurd langsung minum segelas bir, tapi tubuhnya masih belum pulih dan bir itu malah menyakiti dirinya. Olem berkata kalau kapal mereka sudah siap berlayar, dan mereka hanya tinggal menunggu Gudrid saja. Tidak lama setelahnya Gudrid datang ke sini. Kemudian Sigurd meminta Olem pergi karena Sigurd ingin berbicara berdua dengan Gudrid. Gudrid bertanya apa lukanya Sigurd sudah mendingan. Sigurd berkata kalau dia hanya tergores sedikit, jadi itu bukanlah masalah. Sigurd langsung bertanya apa Thorfinn membalas cintanya Gudrid. Seketika wajah Gudrid langsung merah. Dan Gudrid berkata kalau dia belum bertanya pendapatnya Thorfinn. Sigurd tidak menyangka belum ada progres sama sekali. Tapi Gudrid baru sadar kalau ternyata Sigurd menguping pembicaraan bersama Torkel. Sigurd bertanya kenapa Gudrid tidak menanyakan perasaan Thorfinn. Gudrid sebenarnya juga ingin tahu. Tapi pada akhirnya Gudrid akan kembali ke Islandia bersama Sigurd. Jadi untuk apa Gudrid repot-repot bertanya kepada Thorfinn? Karena jawaban ini Sigurd mengatai Gudrid sebagai gadis kecil penakut. Tapi Gudrid tidak terima disebut seperti itu. Jika Sigurd mau bertarung, Gudrid siap melakukannya. Tapi yang Sigurd maksud adalah keberanian Gudrid untuk mencari kebenaran. Nyatanya Gudrid tidak berani bertemu Thorfinn dan memastikan semuanya. Sigurd menyuruh Gudrid bertemu Thorfinn dan tanyakan perasaan Thorfinn. Jika Thorfinn juga mencintai Gudrid, Sigurd akan meninggalkan Gudrid di sini. Tapi jika Thorfinn tidak mencintai Gudrid, Gudrid harus kembali ke Islandia bersama Sigurd. Gudrid menerima tantangan Sigurd. Kemudian Gudrid kembali ke tempat Thorfinn. Setelahnya Olem mendekati Sigurd. Olem tidak paham kenapa Gudrid pergi dengan marah-marah. Sigurd menyuruh Olem mendekat. Setelah dekat, Sigurd langsung memukul kepala Olem dengan cangkir sake. Ini adalah balasan dari Sigurd karena kemarin Olem berceramah di saat perang. Tapi kayaknya sih Olem lupa apa yang dia katakan. Akhirnya Thorfinn dan Gudrid sudah bertemu di pinggir dermaga. Einar dan yang lainnya hanya melihat dari kapal. Sementara Thorfinn dan Gudrid berbicara di samping dermaga. Terlihat wajah mereka berdua yang sangat merah. Thorfinn sudah tahu alasan Gudrid datang ke sini adalah untuk memastikan perasaan Thorfinn. Pertama, Thorfinn menghormati perasaannya Gudrid.
Tapi Thorfinn juga sadar kalau dia sudah membunuh banyak orang, dan mungkin suatu saat nanti Thorfinn akan bertemu perang lagi di suatu tempat. Jadi Thorfinn tidak yakin apakah dia bisa membuat Gudrid bahagia. Terlebih lagi statusnya Gudrid saat ini masih adalah istri sahnya Sigurd. Gudrid menjawab, "Pembunuh atau perang, aku tidak peduli semua itu. Yang aku ingin tahu apakah kau juga mencintai aku." Untuk sesaat terjadi keheningan di antara mereka berdua. Thorfinn lalu menjawab, "Aku juga mencintaimu." Setelahnya panel langsung berpindah ke tempat Sigurd. Ternyata mereka sudah mulai berlayar bahkan sebelum mengetahui jawaban Thorfinn. Olem bertanya kenapa Sigurd bersikap seperti ini, tapi Sigurd tidak mau menjelaskannya. Bagi Sigurd saat ini dia cuma mau istirahat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Olem teringat lagi semua perjalanan mereka dari awal. Banyak kejadian buruk yang menimpa mereka. Tapi Olem, Tegen, Helgi, dan Diuri, mereka semua tetap menganggap Sigurd sebagai teman yang berharga. Sigurd nampak malu mendengarnya, tapi Sigurd tidak mau berkomentar dan kembali tiduran. Memang benar istrinya Sigurd kabur, tapi setidaknya dia masih punya teman-teman di sekitarnya. Namun ada masalah besar yang menanti Sigurd di ujung perjalanan. Sigurd sudah berjanji akan membawa Gudrid kembali ke Islandia. Jika tidak, Sigurd tidak boleh menginjakkan kakinya lagi di rumah. Apakah Halfdan akan menerima Sigurd kembali? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.